Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazar Abdillah. Baik, kembali lagi dengan saya. Pada video ini, saya akan mengimplementasikan web GIS menggunakan kode Igniter. Kode Igniter adalah salah satu framework bahasa pemrograman PHP. Pada implementasi web GIS, kita akan menampilkan kasus COVID yang ada di Indonesia secara update dan real time pada server COVID. Nah, sebelum memulai mengimplementasikannya, seharusnya kita akan mendownload tools-tools yang diperlukan. Yang pertama yaitu SAM, Code Igniter, template-nya, dan juga text editor-nya. Nah, di sini pada video sebelumnya saya sudah menginstal dan mengkonfigurasinya, dan sekarang saya akan langsung membuka SAM-nya saja. Nah, di sini saya buka SAM-nya, kemudian saya akan menyalakan Start Apache dan juga MySQL-nya. Nah, baik, di sini sudah nyala. Kemudian saya akan masuk pada bagian localhost-nya. Baik, di sini sudah tersambung. Kemudian di sini saya sudah mengekstrak pada bagian kode Igniter-nya. Nah, di sini kode Igniter-nya sudah kosong karena sudah saya pindahkan pada bagian htdoc SAM-nya. Nah, di sini ada htdoc, kemudian ada nama saya di sini. Nah, di sini saya ganti dengan nama saya dan juga kelas saya di sini, dan juga di sini saya akan langsung memasukkan saja nama saya Muhammad Nazar Abdillah underscore 4B. Nah, baik, jika muncul seperti ini maka konfigurasinya berhasil. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada bagian template-nya. Template di sini, template-nya sudah saya atur. Nah, ini merupakan template sederhana agar kita tidak mengcoding dari awal. Karena fokus kita bukan di coding, karena kita akan menampilkan sebuah server COVID secara real time. Nah, baik, setelah kita menampilkan kode Igniter dan juga kita menginstal tools-tools yang diperlukan, maka langsung saja saya membuka aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah, baik, pada bagian Visual Studio Code-nya kita harus memindahkan folder yang kita buat di htdoc ke dalam Visual Studio Code dengan cara kita mengklik file, kemudian kita open folder. Nah, di sini saya pilih nama lengkap dan juga kelas saya. Nah, sini sudah saya tambahkan, jadi tidak perlu saya select. Nah, baik, sekarang kita akan mengkonfigurasi CI-nya ke dalam text editor. Nah, pada bagian aplikasi ini saya klik, kemudian ke config, kemudian di sini ada autoload.php. Di sini saya klik 2 kali. Nah, pada bagian ini saya pindah ke baris 61. Nah, pada bagian sini saya tambahkan session, form validation. Oke, baik. Nah, di sini saya tidak menggunakan MySQL, tapi saya menggunakan data yang ada di luar dengan menggunakan website pantau COVID-19. Nah, kemudian di sini saya akan pindah ke baris 92. Nah, baris 92 yang ada di sini. Kemudian di sini saya tambahkan URL, form file. Nah, baik. Nah, di sini sudah selesai. Jika terdapat angka di sini dan juga pada bagian belakang sini, berarti project kita belum di save. Nah, untuk menghilangkannya kita klik Ctrl Save atau kita klik Save saja di sini. Nah, di sini saya menggunakan Ctrl Save saja. Nah, hilang. Nah, kemudian kita pindah pada bagian config. Nah, di sini saya akan pindah pada baris 26. Nah, di sini pada bagian sini. Nah, pada baris ke-26 ini ada base URL. Nah, base URL ini kita menggunakan link yang kita gunakan di Google Chrome ini. Nah, pada bagian ini kita copy paste saja dengan mengklik Ctrl C. Kemudian saya akan masuk pada bagian Visual Studio Code-nya dengan mengklik Ctrl V. Nah, index.php ini saya hapus saja. Kemudian jangan lupa kita save
sini saya manage-kan dulu. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi kode ignitor kita dengan cara kita menambahkan file bernama .ht_access. Nah, baik, di sini sudah tertambah. Nah, untuk menambahkan codingnya, di sini kita mengklik pada bagian Google Chrome, kemudian di sini akan ada tulisan user guide. User guide di sini saya klik. Nah, kemudian cari di setup ini ht_access. Nah, di sini ada tulisan kode ignitor URL. Nah, pada bagian ini saya copy paste saja, Ctrl C, kemudian saya pastekan ke dalam Visual Studio Code. Nah, jangan lupa kita save dulu. Nah, baik, kemudian setelah itu kita akan membuat folder-folder untuk mendesain atau kita merubah template yang akan digunakan nanti dengan cara kita mencari bagian sini, kemudian kita cari views. Nah, di sini views, kita buat folder baru dengan mengklik new folder dan kita beri nama foldernya layout. Setelah itu saya klik enter. Nah, dan setelah itu kita akan menambahkan file-file yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama itu dari vhead.php, v_head. Nah, kemudian vheader.php, kemudian vnav.php, kemudian vcontent, v_content.php, kemudian vfooter.php, dan kemudian yang terakhir adalah vwrapper.php. Nah, sekarang sudah selesai. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian vcontent, tapi sebelum itu kita closekan dulu supaya lebih enak dilihat. Kita close bagian yang tidak kita gunakan agar lebih mudah kita melihatnya. Nah, sekarang kita masuk di vcontent. Dan di sini saya masukkan bagian sintaknya PHP. Kemudian kita lanjut ke bagian VWrapper. Nah, sekarang kita masuk ke VWrapper dan sekarang kita akan memasukkan codingnya .php require on occurrence untuk vhead.php. Nah, pada bagian sini saya copy paste saja. Header, ini nav, kemudian di sini head, ini footer, kemudian yang ini adalah footer. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan lagi folder vhome, tapi di luar pada bagian folder layout, tapi di dalam folder views. Nah, di sini saya klik new file dan saya beri nama v_home.
.php. Nah, setelah itu saya klik enter. Kemudian di sini saya akan menjadikan pada bagian ini menjadi halaman defaultnya. Caranya yaitu dengan kita membuat file pada bagian controller. Nah, pada aplikasi ini kita buka controller. Nah, di sini dalam folder controller itu ada bagian index dan welcome. Welcome ini merupakan bagian default pada template yang akan kita gunakan. Cuman kita akan menggantinya lagi. Nah, dengan kita menambahkan file home. Huruf awal ini kita beri huruf besar .php. Nah, baik. Jangan lupa yang di sini masih belum tersave, jadi kita klik save saja. Nah, dan kemudian di sini saya close agar tidak bingung. Nah, kemudian saya akan menambahkan coding pada bagian sini .php define base or exit no direct script access allowed. Nah, baik, sudah selesai saya bagi codingnya. Nah, setelah itu kita klik save, jangan lupa kita save. Nah, kemudian kita akan mentesnya apakah ada yang error. Kita refresh. Nah, tidak ada yang error, berarti ini berjalan dengan lancar. Nah, kemudian kita akan pindah ke bagian config. Kemudian di sini ada routes. Nah, pada bagian routes ini kita pindah ke paling bawah. Nah, pada bagian baris ke-52 ini ada default controller. Di sini kita ganti dengan home.
save. Kemudian kita pindah ke bagian view. Kemudian kita ada view home. Nah, view home di sini kita tes dulu. Ini halaman utama. Nah, sekarang sudah selesai. Kemudian kita akan mencoba pada bagian template-nya. Dan kita buka template-nya. Template. Baik. Nah, pada bagian ini kita akan mengklik Favorite Source. Yang akan kita copy adalah dari baris 2 sampai ke baris 37. Baik, di sini sudah selesai. Nah, sekarang kemudian kita akan lanjut ke baris 825. Nah, pada baris 847 di sini saya copy paste sampai 865. Nah, sudah selesai. Nah, kemudian pada bagian ini kita ganti dengan sama seperti v header ini. Nah, kita copy paste saja supaya cepat. Oke, di sini saya copy pastekan saja. Baik, saya copy paste di sini. Saya copy pastekan dari sini. Nah, sudah selesai. Jangan lupa kita save. Nah, baik, setelah selesai kita sini mengclosekan saja supaya tidak bingung. Kemudian kita masuk pada bagian ini. Di sini kita closekan saja. Nah, pada bagian tempat ini tidak semuanya kita pakai, namun kita memakai sebagian saja. Nah, kita klik sample pack, kemudian kita klik blank pack. Nah, pada bagian ini hanya ini kita pakai untuk dijadikan default utama dari project kita. Nah, di sini kita view fetch source. Nah, kemudian di sini yang akan kita pastikan ke header yaitu dari baris ke-33 sampai dengan baris ke-248. Di sini kita klik copy paste Ctrl C saja. Nah, saya akan memastikannya di v header. Saya klik paste. Nah, oke. Nah, sekarang kita buktikan apakah bisa pada bagian ini. Oke. Nah, sekarang sudah berhasil dengan ini. Nah, kemudian sini akan kita hilangkan bagian-bagian yang tidak perlu. Nah, jadi kita masuk lagi ke aplikasi Visual Studio Code-nya. Kemudian kita akan menghilangkannya pada bagian dari nomor 97, 92 sampai ke 197. Nah, ini yang akan kita hapus. Baik. Nah, pad ini saya hapus, kemudian saya ganti menjadi paper. Kemudian di sini saya tambahkan pada bagian sini jadi BR. Baik, ini sini saya coba. Nah, setelah selesai di sini saya akan mengganti nama blank ini menjadi perkembangan COVID-19. Nah, di pada bagian VNAV. Nah, VNAV ini ada tulisan blank. Saya akan menggantinya dengan perkembangan COVID-19 dengan variabel title. Oke, title di sini saya oke. Oke, baik, di sini akan saya coba. Nah, maka di sini ada perkembangan COVID-19 di Indonesia. Nah, kemudian pada bagian template sini saya akan menambahkannya
Nah, di sini saya akan mengambil pada bagian-bagian ini. Nah, di sini saya klik kanan. Setelah itu saya klik View Back Source. Nah, kita kembali pada bagian dashboardnya. Nah, di sini kita klik. Kita refresh dulu. Nah, oke. Jadi di sini kita klik Ctrl F untuk mencari pada bagian mana yang akan kita cari. Nah, di sini. Nah, yang pertama ternyata ada di baris 245 sampai dengan baris ke 337. Baik, di sini saya copy paste, Ctrl C, kemudian saya masuk ke pada bagian V Home. Nah, di sini kita cari V. Baik, di sini saya akan coba. Nah, sudah terganti. Nah, di sini kita sesuai dengan warna, maka saya akan menggantinya warnanya sesuai dengan kondisi seperti ini. Nah, pada bagian share replace. Oke, sudah selesai. Kemudian di sini saya akan mengganti ikonnya sesuai dengan kondisi yang ada di tulisan ini. Dengan cara kita memasuki bagian sini dengan localhost dengan tulis Muhammad Nazar Abdillah 4B, kemudian masuk ke bagian template. Oke, baik. Nah, kemudian di sini kita cari icon. Nah, sini ada icon. Nah, kemudian di sini yang pada bagian total positif saya akan mencari dengan gambar hospital. Nah, di sini saya dapat hospital. Nah, kemudian di sini saya mengganti pada total sembuh pada bagian di sini. Saya ganti dengan sini. Di sini hospital total positif, kemudian bagian total kita mengganti saya ganti dengan total. Jangan lupa kita save, kemudian akan kita refresh. Nah, sudah terganti. Kemudian kita akan menghilangkan view detail ini. Baik, kita buka pada bagian Microsoft Visualnya. Nah, kemudian kita cari di sini di baris ke-14 sampai dengan ke baris 21 kita delete saja. Nah, kemudian pada baris ke-31 sampai dengan baris ke-38 kita delete juga. Nah, kemudian pada bagian baris ke-47 sampai ke baris 53 kita delete juga, dan jangan lupa kita save. Nah, kemudian akan kita lihat apakah berhasil. Nah, sudah berhasil. Baik, di sini sudah berhasil pada video ini. Kemudian pada video berikutnya kita akan menampilkan data real yang ada di COVID-19 dan juga perkembangannya. Nah, sekarang kita sudah mengerjakan bagaimana mengkonfigurasi template ini, sudah selesai. Nah, di sini sudah tertera nama lengkap saya dan juga kelas saya. Kemudian nanti kita akan menambahkan data-data real, kemudian perkembangan yang akan kita munculkan di sini di situs resmi COVID-19. Oke, baik. Sampai di sini video saya. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.